Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian yang menyaksikan langsung lewat channel Rumeso TV dan Zoom Islam Khobar Academy, Zoom Khobar Islam Academy, dan rekan-rekan RTVC yang menyiarkan pula pagi hari ini lewat channel-channel TV yang lainnya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dalam kebaikan dan senantiasa memberkahi pagi kita dengan ilmu dan rezeki yang penuh berkah. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari buku Ustazuna Dr. Erwandi Tirmizi mengenai bahasan harta haram muamalat kontemporer. Kita sudah masuk dalam pembahasan riba, terutama kita akan lanjutkan jual beli kredit. Ya, jual beli kredit. Kita akan lihat pengertian dan hukum jual beli kredit. Kalau sampai nanti kita lihat persyaratan-persyaratannya juga agar sah jual beli kredit tadi. Kayaknya kita harus bahas sampai di situ. Baru nanti kita lihat ada jual beli kredit yang tidak sah. Baik. Sekarang kita lihat di halaman 433 di cetakan ke-23. Monggo. Jual beli kredit. Pengertian dan hukum jual beli kredit. Jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai, serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Lihat ya. Transaksi jual beli. Jadi ini jual beli bentuknya. Ini jual beli. Di mana barang diterima pada waktu transaksi. Jadi diterima, saya beli motor sekarang nih ya. Nah, saya terima barang itu sekarang. Jadi barang diterima pada waktu transaksi. Terus dengan pembayaran tidak tunai. Diterima sekarang, namun pembayaran tidak tunai, tidak bayar saat ini, gitu ya. Harga lebih mahal daripada kita beli cash, ini jelas ya. Harga lebih mahal dibanding cash. Bahkan ini kalau jual beli kecil-kecilan juga seperti itu. Kita beli pulsa saja, mau bayar saat ini langsung dengan bayar nanti pekan depan, itu berbeda harganya. Ya, pasar seperti itu ya. Jadi adanya tambahan waktu ya membuat harga tentu berbeda. Ya, membuat harga tentu berbeda. Terus pembelinya nanti melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu. Jadi angsuran nanti tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dia pengen kredit lunasi motor ini 5 tahun. Ya, jadi dalam kurun waktu 5 tahun itu masa pelunasannya. Ya, dalam kurun waktu 5 tahun tadi itu masa pelunasannya. Nah, sekarang hakikat membeli barang secara kredit. Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Nah, lihat ya, hakikat membeli barang secara kredit itu
Hakikatnya adalah berutang. Jadi berkredit, kita ambil kredit itu namanya saja kita berutang. Dan ingat, berutang ini kata Ustaz Irwandi ya, tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali sangat membutuhkan. Nah, berutang ini baru boleh kalau keadaan sangat butuh. Catatan yang kedua, merasa mampu untuk melunasi. Kadang ini perlu diperhatikan jenis barangnya, ada yang tidak perlu untuk dikreditkan gitu ya. Dia tidak terlalu butuh untuk itu. Lalu terus lihat keadaan dia juga ya, kadang ini bisa dapat gaji tetap, kadang juga tidak. Nah, ini perlu memperhatikan syarat ini karena nanti akan merugikan juga orang yang jadi tempat meminjam. Akan merugikan mereka gitu. Kadang sudah terlanjur pinjamkan, tapi karena keadaan orang ini sulit untuk ya tadi untuk melunasi saja sulit, ya akhirnya membuat orang yang punya uang tadi jadi juga kesulitan. Kalau awal-awal ketika dia meminjam itu dia katakan mampu untuk melunasi. Terus Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan luks secara kredit. ya, terus Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Nabi sendiri, Nabi SAW sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan utang. Dia berdoa gini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan utang dan laki-laki yang menindas. Nah, wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Itu wa dhala'id dain. Minta perlindungan juga Nabi SAW dari lilitan utang. Terus Ketika ditanya, kenapa beliau berlindung dari lilitan utang? nah, beliau jawab, inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena seseorang yang dililit utang, bila berbicara ia akan berbohong, dan bila berjanji ia akan memungkirinya. Nah lihat ya, ini sifat orang yang berutang ya. Ini manapun ini pasti kita yang minjamkan uang pada orang lain ini alami kayak gini nih. Sifat orang yang berutang ada dua. Satu, bicaranya bohong. Dua, janji diingkari. Ini sifatnya ya. Tanpa Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kita sendiri pernah merasakan realitas seperti itu. Jadi kita sendiri yang rasakan kalau ada yang pinjam uang ke kita, kok ini bohong terus ya. Terus dia tidak tepati janji, ya, yang jelas merugikan kita gitu. Nah terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qal ad-dainu. jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang. Para sahabat bertanya, apa hal tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, utang. Nah utang itu buat seorang takut saja. Terus Umar bin Khattab pernah berkata, hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Lihat kata Umar nih ya. Orang berutang itu, ini kata Umar, orang yang berutang itu
memulainya itu dengan kegelisahan. Gelisah ini bisa lunasi enggak ya? Juga dia buat orang lain juga gelisah gitu. Karena sampai mohon-mohon sekali. Dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Ya. Ini akhirnya, ini mengakhirinya dengan kebinasaan, yaitu buat susah diri sendiri. Nah, terus dalil di atas. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa berutang tidak dianjurkan dalam Islam kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan. Nah, ini dalam keadaan sangat butuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin ta'aman binasi'atin wa rohanahu dir'ahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan. Nah, kenapa beli dari Yahudi? Ya. Yahudi itu diantaranya misalnya Bani Nadir itu jadi penguasa pasar dulu. Jadi mereka yang mendominasi pasar. Ada situ Bani Nadir dan yang lainnya. Itu yang dominasi pasar. Nah, karena mereka punya harta banyak, sering meminjamkan uang itu. Yang kemarin kita sebut juga orang-orang Yahudi itu di masa Nabi SAW juga sering memberikan pinjaman uang pada orang lain. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy juga ikut gitu ya. Menjalankan seperti itu sehingga dikasih riba. Nah, Rasul SAW pinjam dengan cara tidak tunai. Beliau gadai baju besi. Ya, itu sebagai jaminannya. Nah, ini dipegang oleh Yahudi tadi, baju besi ini dipegang. Ya, ini untuk sebagai jaminan jaga-jaga kalau saja utang tadi tidak dilunasi maka baju besi ini yang bisa untuk membayarnya. Nah, terus dalam hadis di atas. Dalam hadis di atas dia gambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Nah, lihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi beliau tidak gampang-gampangan untuk berutang. Terus, yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap sebagian orang Muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit. Nah, beli motor kredit, beli rumah kredit, bertolak belakang. Padahal maksud pokoknya bukan punya motor baru, maksud pokoknya kan pakai motor. Dia punya kemampuan untuk beli motor second, kan mampu, itu sudah punya. Rumah juga demikian. Kan nggak mesti miliki rumah. Bisa dengan cara ngontrak. Ya. Bisa dengan cara dia numpang misalnya pada rumah keluarga begitu. Bisa-bisa saja seperti itu. Bukan maksud pokoknya itu miliki rumah. Lantas usaha keras dengan cara kredit gitu, enggak. Jadi berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Iya benar. Namun kebutuhan pokok kan enggak harus memiliki gitu. Nah, kadang kita itu salah kaprah, pokoknya motor, saya harus punya motor gitu. Motor apa? Pokoknya anyar, baru. Berapa? Wah, 30 juta baru saya mau. Nah, padahal dia bisa mampu beli motor di bawah itu. Separuhnya bisa dia dapat. Dan itu dia bisa beli cash. Atau dia bisa dapat, misalnya dia punya uang cuma 5 juta rupiah, dia bisa beli motor second. Namun nggak mau, gengsi kita itu. Ya, kebanyakan kalah dengan gengsi. Ya, padahal maksud memenuhi kebutuhan pokok bukan kayak gitu. Terus jual beli kredit. Dengan demikian apa? Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit
sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila persyaratan lainnya terpenuhi. Lihat ya, jadi kesimpulannya Ustadz Irwandi ini awali, kita beli kredit itu silakan, tetapi ingat itu dalam keadaan butuh dan keadaan kita itu ingat mampu melunasi. Ya, kita itu mampu untuk melunasi. Jangan paksakan diri untuk berutang pokoknya. Ya, ketika kita lihat kita punya kemampuan untuk itu ya sudah. Kalau tidak ya banyak-banyak qanaah. Banyak-banyak nerimo, banyak melihat kondisi atau keadaan kita gitu. Si suami lihat keadaannya, istri juga jangan banyak menuntut. Ya, terus. Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki nomor 51 dalam kurung 2 garis miring 6 1990 yang berbunyi boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi jual beli kredit boleh ya, walaupun nanti ya harga barang itu ada yang dengan cash itu harga A. Nanti kalau dengan kredit lebih dari A gitu. Dengan cash itu misalnya 15 juta, dengan nyicil itu jadi 25 juta. Nah itu nggak masalah. Ya, ini asalnya dibolehkan. Terus juga fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 1178 yang berbunyi. Coba baca soalnya dulu. Saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga 9.000 rial. Lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit selama 1 atau 2 tahun seharga 10 atau 14.000 rial. Nah 9.000 rial jadi 10 sampai 14.000 rial ya. Terus dengan uang muka 2.000 rial, maka apakah usaha saya ini termasuk riba? Nah uang mukanya 2.000 rial, apakah ini termasuk riba? Coba jawab. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba berdasarkan firman-Nya, Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Nah, terus. Dan jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan. Ini juga merupakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti Kerajaan Arab Saudi di masanya. Ini juga merupakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi ketika ditanya tadi, dan jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan. Nah, tadi dia beli dengan harga 9.000. Terus dia jual sampai 14.000 real. Dengan DP 2.000 real. Nah, dijawab tadi, jual beli kredit seperti ini karena dia sudah memiliki barang. Dia markup harganya dari harga modal dia 9.000 tadi, dia jadikan 14.000 real, maka tidak ada masalah. Terus. Ia berkata, saat ditanya tentang hukum menjual sekarung gula tidak tunai dengan harga 150 real. Padahal harganya bila dibeli tunai hanya 100 real. Nah, lihat. Dibeli kalau tidak tunai 150 real. Tetapi kalau tunai 100 real. Ya, terus. Transaksi ini hukumnya boleh karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai. Dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu. Ini bisa dikatakan ijma' bahwa hukumnya boleh. Dan sebagian ulama kontemporer melarang transaksi ini karena dianggap riba. Dalil pendapat yang melarang jual beli kredit tidak kuat. Nah, jadi dalil karena sebagian ulama ya itu melarang dengan dua harga seperti ini. Jadi mereka maksudkan dua harga itu kalau beli cash sekian, kalau beli kredit sekian. Bukan, itu bukan yang dimaksud. Karena seperti ini sudah terjadi biasa dari dulu. Pedagang-pedagang walaupun nggak ngaji itu pada tahu kalau beli cash dengan beli kredit dia akan bayar berbeda karena ada pertambahan waktu. Itu tidak masalah. Yang masalah bukan di situ. Yang masalah nanti kredit yang nanti kita perlu rincian lagi. Terus. Beliau juga pernah berkata, jual beli kredit hukumnya boleh. Ya, beliau katakan Syekh Abdul Aziz bin Baz hukum jual beli kredit boleh. Terus dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad. Ya, masanya jangka waktu untuk melunasi itu jelas, terus jumlah angsuran juga jelas. Terus sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Nah, walaupun nanti jual beli kredit lebih mahal daripada jual beli tunai, enggak masalah. Terus hal ini dibolehkan karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit. Penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Terus dalil yang membolehkan akad ini
Dalil yang membolehkan akad ini, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah 282. Nah, terus Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli masuk kredit. jual beli kredit, masuk juga di dalamnya. Karena jual beli kredit tadi seperti dijelaskan oleh Ustaz Irwandi di awal, itu hakikatnya itu berutang ya. Terus 2. Diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi menyiapkan unta-unta zakat untuk tunggangan pasukan berjihad. Ternyata jumlah unta yang ada tidak mencukupi. Maka Nabi memerintahkanku untuk membeli unta dengan cara tidak tunai dan dibayar nanti bila datang unta zakat. Maka aku beli seekor unta dengan 2/3 ekor unta. 2 atau 3 ekor unta. 2 atau 3 ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah untuk zakat datang. Setelah unta zakat datang. Terus Tatkala unta zakat datang, maka Nabi membayarnya. ya, aku beli seekor unta dengan 2 atau 3 ekor unta yang lebih muda gitu ya. Terus yang dibayar setelah nanti unta zakat itu datang. Nah, terus dalam hadis di atas dinyatakan, Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan menukar seekor unta yang diterima tunai dengan 2 atau 3 ekor unta yang dibayarkan nanti setelah unta zakat datang. Ini jelas menunjukkan bahwa boleh menjual barang dengan cara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada tunai. nah tidak masalah. Tadi ambil satu unta, dibayarkan 2 atau 3 ekor unta, tidak masalah untuk itu. Terus 3. Diriwayatkan dari istri Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhum tentang jual beli yang dia lakukan. Dia menjual budaknya kepada Zaid seharga 800 dirham. lihat 800 dirham. Dibayar tidak Nah, tunai. dibayar tidak tunai. Lalu Zaid menjual kembali budak itu kepada istrinya seharga 600 dirham dibayar tunai. Nah, terus Maka Aisyah memarahinya. ya. Aisyah marah karena akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali Nah, riba. untuk mengakali riba Karena Zaid menerima 600 dirham tunai yang nanti dibayarnya 800 dirham pada waktu yang akan datang. Ini sama dengan dia meminjam 600 dirham dan nanti dibayar 800 dirham. Sementara perpindahan barang hanya sekedar kedok untuk pelegalan riba. ya. Dalam hadis di atas, Aisyah tidak mempersoalkan harga budak tunai 600 dirham dan harga budak tidak tunai 800 dirham. Nah, di sini tidak dipermasalahkan untuk beda harga tadi, tunai 600 dirham, kalau tidak tunai itu 800 dirham, tidak dibahas di situ. Nah, terus Ini berarti bahwa harga tidak tunai lebih mahal daripada harga tunai, suatu hal yang biasa dari masa para nah, sahabat. jadi ini menyanggah pendapat sebagian ulama yang menyatakan seperti ini tidak boleh karena masuk dalam jual beli dua harga yang terlarang. Nah, ini keliru karena tetap ketika disuruh pilih untuk harga cash ya dengan harga tidak tunai, harga tunai dengan harga tidak tunai, tetap ketika itu akhirnya dipilih satu. Diputuskan pilih satu. Ya, maka tidak ada masalah untuk itu. Terus Mungkin timbul pertanyaan, lalu apa bedanya antara riba dengan jual beli kredit? Karena sekilas tidak ada beda antara seseorang yang memberikan kredit 10 juta rupiah, kemudian peminjam membayar kreditnya sebanyak 11 juta rupiah setelah 1 tahun dengan orang yang membeli barang dengan harga 10 juta rupiah jika dibayar tunai dan 11 juta rupiah jika dibayar dengan cara angsuran selama 1 tahun. Tambahan 1 juta rupiah dalam dua transaksi di atas sama-sama nilai imbalan waktu tunggu selama 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi yang satu itu memberikan kredit 10 juta rupiah, kemudian peminjam membayar kreditnya 11 juta rupiah setelah 1 tahun. Jadi pinjam 10 juta, kembalikan 11 juta. Dengan jual beli kredit ada barang 10 juta kalau cash, kemudian 11 juta itu kalau dibayar dengan tidak tunai. Apa bedanya? Kok yang satu ini kredit kok boleh, yang ini kok tidak boleh, ya gimana? Terus jawab. Inilah yang diucapkan oleh orang kafir jahiliyah saat Allah mengharamkan riba. Mereka berkata, tidak ada beda antara riba dan jual beli. Allah menceritakan argumen mereka dan membantahnya dengan firman-Nya. Ya. Terus lihat ya. Qalu innamal bai'u misla riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan mendasar ya. Untuk ini kita bedakan dulu. Sebelum nanti kita lihat jual beli kredit yang bermasalah. Ya, kita lihat dulu riba dan jual beli kredit. Riba itu satu, akad pinjam meminjam. Dan ini masuk akad qard yang diharamkan yang membayarnya dengan nominal yang lebih besar. Kalau bayar lebih besar dari yang dipinjam, riba. Terus kalau jual beli kredit, jual beli yang dibolehkan karena di situ mengambil untung. Walaupun dengan adanya tambahan waktu dia ambil untung dari situ juga. Dan hukum asal jual beli seperti ini halal. Lalu yang kedua, bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni uang ditukar uang. Uang ditukar uang. Nah, kemudian yang kedua, untuk jual beli kredit, laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni barang ditukar dengan uang. Barang ditukar dengan uang, bukan uang dengan uang. Terus, yang riba lagi yang ketiga, dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang. Sedangkan dalam jual beli kredit terjadi perputaran harta dari uang menjadi barang kemudian kembali menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli sekelompok orang saja. Yang keempat, kredit atau riba merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi. Karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa. Jadi uangnya bertambah, barang dan jasanya tidak gitu. Sedangkan jual beli kredit berbeda dengan jual beli kredit di mana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara real. Nah, kita bedakan dulu. Jadi kita belum simpulkan jual beli kredit itu bagaimana ya. Namun asalnya jual beli kredit itu boleh dan itu bukan riba gitu. Terus Sebagian ulama kontemporer mengharamkan jual beli kredit yang harganya lebih mahal dari harga tunai. Pendapat ini dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, Syekh Al-Albani ini tidak setuju dengan jual beli kredit, makanya Ustaz Irwandi awali dulu dengan ini gitu ya. Terus di antara dalil yang menjadi pegangan pendapat ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Terus di antara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli yaitu penjual berkata, saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian. Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua, kredit sekian dan tunai sekian. Nah, sekarang tanggapannya. Terus dalil ini tidak kuat karena bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan bahwa boleh menjual barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal. ya, terus Juga terdapat kesalahan dalam penafsiran makna hadis di atas. Yang benarnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, lihat ini makna yang benar ya. La ba'sa ayyakul li sil'ati hiya binaqdi bikadza wa binasiatin bikadza walakin la yaftariqa illa an ridan. Terus Seseorang boleh menjual barangnya dengan mengatakan barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai sekian. Akan tetapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan mereka telah saling ridho atas salah satu harga. Terus dan juga Imam Syafi'i berkata, penjual berkata, aku jual budak ini jika tunai seharga 1.000 dinar dan jika kredit 2.000. Mana saja dari jual beli ini yang saya pilih atau engkau pilih, maka akadnya menjadi lazim. Ya, jual terus beli ini dilarang karena harganya tidak jelas. Nah, dan juga Syu'bah, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Hakam dan Hammad tentang seorang laki-laki yang membeli barang dari seseorang. Ia berkata, tunai harganya sekian dan tidak tunai harganya sekian. Ia berkata, jual beli seperti itu boleh jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga. Nah, jika sudah tentukan salah satu harga, jadi ada harga cash, ada harga kredit. Kita pilih salah satu harga. Ya, menentukan salah satu harga ketika sebelum berpisah, maka tidak ada masalah untuk itu. Terus Syu'bah berkata, aku sampaikan jawaban tersebut kepada Mughirah. Ia berkata, Ibrahim An-Nakhai juga membolehkan hal tersebut jika mereka berpisah dengan
telah menentukan salah satu Nah, harga. dengan telah menentukan salah satu harga, maka harganya jadi jelas. Jika tidak ditentukan salah satu harga antara cash dengan kredit, nah itu baru jadi goror. Goror karena ada ketidakjelasan dalam hal ini. Terus. Juga sebagaimana dikatakan oleh Tirmizi setelah meriwayatkan hadis di atas. Para ulama menafsirkan makna hadis ini bahwa bentuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu penjual berkata, aku jual komis ini dengan harga 10 dinar tunai dan 20 dinar kredit. Lalu penjual dan pembeli berpisah, sedangkan kesepakatan atas salah satu jual beli kredit atau tunai belum terjadi. Nah, kesepakatannya belum terjadi. Misalnya yang ambil ini saudara cuma bawa aja ini pergi. Nanti ya saya bayar ya. Belum tentu dia bayar sekarang ini atau belum jelas juga kalau dia bayar nanti tidak tunai, mungkin setahun lagi baru dia bayar. Maka ada ketidakjelasan di situ. Terus. Adapun bila mereka berpisah dan kesepakatan atas salah satu jual beli telah terjadi, maka transaksi ini dibolehkan. Nah, terus dari uraian di atas. Dari uraian di atas, maka pendapat yang membolehkan jual beli kredit adalah pendapat terkuat, karena dalil pendapat yang melarang sangat lemah dan terdapat kesalahan penafsiran makna hadis. Nah, karena terdapat kesalahan penafsiran makna hadis. Jadi kesimpulannya jual beli kredit boleh. Namun ada syarat-syarat. Sekarang kita lihat di 4.6.1.1.4.2 persyaratan-persyaratan keabsahan akad jual beli kredit. Ya. Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Sekarang syarat jual beli kredit. Kalau tidak terpenuhi ini jadi harta haram nih. Ya. 1. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga. Karena ini menyerupai riba. Ya, terus yang kedua. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Lihat ya, barang dimiliki penjual. Maka kalau kredit itu melibatkan leasing, itu dia tidak memiliki barang. Jadi kita bukan jual beli kredit dengan leasing tadi, karena dia tidak memiliki barang itu. Terus. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, ia baru memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Ini ya, barang dimiliki penjual. Kalau tidak di sini, maka dia tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu memiliki barang terlebih dahulu yang seperti kita kaji dalam pembahasan goror. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya. Kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, ya jadi sudah deal, baru dia cari barangnya. Dia pesan motornya dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Nah, ini nggak boleh. Terus. 3. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya. Nah, lihat ya, pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli, jadi sudah deal beli, tapi belum diterima. Diterima dulu, berada di tangannya, baru kemudian serahkan pada konsumen. Ini supaya memenuhi syarat barang yang dimiliki itu bisa diserah terimakan. Jadi sudah serah terima barang. Sudah serah terima barang dari pihak pertama sebelum kasih ke konsumen. Jadi lihat yang pertama itu pokoknya tidak ada hilah di situ. Tidak dimasukkan untuk melegalkan riba seperti ina. Yang kedua, barang dimiliki penjual. Yang ketiga, sudah serah terima barang dari pihak pertama sebelum nanti dikasih ke konsumen. Terus yang keempat. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak, atau mata uang,
maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit karena ini termasuk riba bai. Nah, jual beli emas secara kredit, perak, nah ini tidak boleh. Jadi di sini bukan jual beli emas, perak atau mata uang. Jadi emas, perak, mata uang tidak boleh kredit. Terus 5. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang Nah, diharamkan. diperhatikan lagi nih, biar tidak terjadi jual beli utang dengan utang. Ya, tidak jual beli utang dengan utang. Itu barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Ya, ini barang terima saat ini. Nah, bayarnya nyicil. Karena kalau barang tidak diterima saat akad ini berlangsung, ya, maka ini berarti tidak tunai, dibayar dengan tidak tunai. Ini nanti jadi jual beli dain with dain. Jual beli utang dengan utang. Ya, itu jual beli utang dengan utang. Ini saya ulang. Jadi tadi barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Terus 6. Pada saat transaksi dibuat, harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. Lihat, pada saat transaksi dibuat, ya, transaksi dibuat, yang harus jelas itu harus harga harus satu dan jelas. Harga satu, terus jelas. Dan jelas serta besarnya angsuran. Dibuat harga harus satu dan jelas. Serta besarnya angsuran jangka waktu juga harus jelas. Jadi besarnya angsuran jelas. Terus jangka waktunya juga jelas. Ya, jangka waktunya juga jelas. Terus 7. Akad jual beli kredit harus tegas, maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa atau leasing. Dengan cara beli sewa. Ini tidak boleh. Karena kreditnya harus tegas. Saya mau beli kredit gitu. Nggak boleh beli sewa. Ya. Terus yang ke-8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar angsuran, karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Nah, Wasallam. yang ke-8 ringkasnya tidak ada denda. Nah, kita ulang. Pertama, bukan melegalkan riba, ya, bukan melegalkan riba. Yang kedua, barang sudah dimiliki penjual. Jadi barang sudah dimiliki penjual, baru dia tawarkan dengan kredit. Kemudian yang ketiga, sudah diserah terima barang dari pihak pertama sebelum kasih ke konsumen. Yang keempat, bukan jual beli emas, perak, mata uang. Yang kelima, tidak jual beli utang dengan utang. Artinya, saya deal saat ini, barang langsung terima gitu. Kalau barang ini masih tertunda, terus pembayarannya juga tertunda, sekarang dealnya saat ini, berarti yang ini tidak tunai, barang tidak tunai, kemudian uang yang dibayar juga tidak tunai. Jadi jual beli dain with dain. Kemudian yang keenam, transaksi dibuat harga satu jelas. Terus besar angsuran jelas. Tiap bulan itu bayar berapa. Jangka waktunya juga jelas. Kemudian yang ketujuh, ya, cara beli sewa itu tidak boleh.
harus jual beli kreditnya tegas. Terus yang kedelapan, tidak ada denda. Terus bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada 2. Nah, baca. Yang pertama, jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti pemilik showroom motor. Nah, pemilik showroom motor. Nah, terus Seorang pembeli datang ke showroom tersebut, lalu memilih motor yang dia inginkan. Ya. Kemudian dibuat transaksi bahwa dia membeli motor ini seharga 15 juta rupiah yang dibayar setiap bulannya 1 juta. Jika dia terlambat membayar, tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. harganya tidak akan naik ya. Jangan tiba-tiba dan tengah-tengah, oh maaf ini jadi bukan 15 juta jadi 20 juta. Oh nggak bisa. Harganya harus satu jelas. Terus Akan tetapi, pembeli wajib menyerahkan barang atau orang jaminan. Jika ia terlambat membayar salah satu angsuran, maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan. nah, jual barang jaminan. Ada jaminannya berarti ya untuk menutupi sisa tagihan Atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya, dan motor tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama pemilik showroom. Nah, BPKB-nya masih atas nama pemilik showroom. Nah, ini masih dibolehkan oleh Ustaz Termandi. Jadi, jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang, ingat. Yang jual ini showroom, bayarnya ke showroom. Namun tadi beliau kasih solusi tadi, jika terlambat membayar tidak akan dikenakan denda, tidak boleh ada denda. Terus pembeli wajib menyerahkan barang atau ada orang sebagai jaminan. Ketika ini tidak bisa dilunasi, maka barang jaminan tadi dijual atau orang yang jadi jaminan itu dituntut. Nah, di sini ada kalimat dari beliau. Dan motor tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya. BPKB-nya saja kan masih atas nama pemilik showroom. Nah, nanti kalau ketika sudah lunas, nah baru balik nama. Nah, terus yang kedua, jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen seperti lembaga keuangan. Nah, sekarang yang tadi, yang pertama dulu berarti ini yang jual beli di kredit yang boleh. Intinya bahasa singkatnya sih sudah membeli dan memiliki barang. Berarti ini kalau kaitannya beli rumah, berarti pihak developer ini yang kreditkan ya, pada yang mau beli. Jadi dia beli nanti kredit ya, maka datang ke developer, bayarnya ke dia, lunasinya ke dia, yang penting tidak ada denda di situ, tidak masalah. Nah, terus yang kedua, jika penjualnya belum memiliki barang. Sekarang penjual belum memiliki barang. Showroomnya tadi nih ya, belum memiliki barang. Nah, ini solusinya, baca. Yang diinginkan konsumen seperti lembaga keuangan. Terus Calon pembeli memesan barang yang dia inginkan. Nah, yang pertama pesan dulu ya. Yang pertama pesan. Terus seperti mobil Kijang model tahun 2018 full option, warna hitam metalik. Ya. Ia berjanji akan membelinya, maka pihak lembaga berjanji akan menyediakan pesanan setelah 2 hari. nah, pesan nanti setelah 2 hari ya. Terus dalam tahap ini hanya sebatas janji, belum terjadi akad jual beli. nah, ini baru janji. Tidak akad jual beli. Baru menjanjikan. Belum deal-dealan di awal itu enggak, karena barang belum ada. Terus Bila salah satu pihak mengingkari janjinya, tidak dikenakan sanksi materi apapun. jika misalnya tadi yang sudah pesan itu, oh ya maaf Pak, saya nggak jadi, kemarin itu saya belum timbang-timbang dengan keluarga, ini maaf saya nggak jadi, gitu. Ya sudah, nggak boleh marah. Terus Lalu pihak lembaga penjual kredit datang ke dealer mobil. nah, datang ke dealer mobil untuk membeli mobil yang dipesan oleh nasabahnya dengan cara khiyar syarat, yaitu dia berhak mengembalikan mobil dan membatalkan akad jual beli mobil selama 3 hari. Nah, itu tadi yang kemarin kita sama seperti bahas dropshipper atau reseller kemarin ya. Pembahasannya seperti ini, sama ini. Ya. Jadi, karena tadi itu tidak mengikat, maka saat si penjual ini bertransaksi dengan dealer mobil,
Ya dia bilang, tolong kasih jangka waktu saya 3 hari, siapa tahu si pembeli itu nggak jadi pesan, saya nanti bisa kembalikan lagi gitu. Ya terus. Setelah mobil dibeli dan diterima lembaga tersebut, maka lembaga membuat transaksi jual kredit dengan nasabah yang memesan mobil bahwa lembaga membeli mobil ini seharga 200 juta rupiah dan menjualnya seharga 250 juta dengan cicilan 10 juta rupiah per bulan. Ya, terus. Jika pembeli terlambat melunasi tagihan, tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Nah, karena mobil sudah dimiliki, memesan mobil bahwa lembaga membeli mobil ini 200 juta rupiah ya. Dan menjualnya 250 juta nanti cicil. Nah, ini kan kredit, terus akan tapi lihat catatannya di sini. Akan tetapi, pembeli wajib menyerahkan barang atau orang jaminan. Jika ia terlambat membayar, maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya, dan mobil tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama penjual. Nah, solusi ya. Jadi bisa saja dia pesan, tapi cuma pesan, belum transaksi akad jual beli, belum deal itu ya. Maka kalau ada yang batalin tidak kena sanksi. Nah, terus si penjual ini pergi ke dealer, kemudian beli mobil, dia beli 200 juta. Ya, kemudian akhirnya dia dapat ketika itu mobil 200 juta tadi. Nah, dia markup jadi 250 juta karena mau nyicil. Cicilan 10 juta rupiah per bulan. Nah, jika pembeli itu terlambat melunasi tagihan, tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Kayak gitu saja 250 juta totalnya. Akan tetapi, nah untuk sebagai jaminan bisa jadi dengan barang, bisa jadi dengan orang gitu ya. Kalau dengan barang berarti kalau tidak bisa lunasi, maka barang ini siap dijual untuk melunasi sisa utangnya. Nah, kalau dengan orang jaminannya berarti orang ini yang nanti ditagih. Atau bisa juga dengan BPKB dari mobil ini ditahan oleh penjual selama proses pelunasan. Itu sebagai jaminan. Terus, jual beli kredit yang tidak sah. Mengingat transaksi jual beli kredit banyak dipraktikkan di tengah masyarakat dan sering terjadi pengabaian persyaratan keabsahan yang dijelaskan sebelumnya, maka akan dijelaskan satu persatu persyaratan-persyaratan tersebut secara rinci. Nah, ini baru beliau jelaskan persyaratan secara rinci untuk jual beli kredit tadi ya. Ini beliau jelaskan secara rinci. Intinya awal Ustaz Irwandi sudah sebutkan itu boleh, namun ada syarat-syarat ya, 8 syarat sampai 8 syarat beliau sebutkan loh di situ. Ya, 8 syarat ini yang beliau sebutkan. Nah, terus kita lihat coba syarat pertama. Akad jual kredit tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Nah, nanti akan beliau sebutkan tentang jual beli ina, nanti yang mirip dengan ini tawarruk. Terus nanti syarat kedua dan ketiga, barang telah dimiliki penjual dan telah diterima terlebih dahulu sebelum dijual. Nanti ada tentang masalah jual beli murabaha. Ya, tentang jual beli murabaha. Coba. Ya, nanti tentang jual beli murabaha, kemudian macam-macam syarat-syarat itu akan beliau rinci satu persatu dan masalah-masalahnya. Sampai syarat keempat ada harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. Itu ada rinciannya. Terus nanti ada lagi syarat ya, akad jual beli kredit harus tegas. Ya, nggak boleh cara sewa beli. Sewa beli itu di sini beliau jelaskan di halaman 472. Perjanjian sewa menyewa biasanya objeknya adalah tanah, gedung, peralatan, modal, mobil, dan lain sebagainya selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala. Sewa berkala yang harga sewanya di atas harga sewa biasa, dan umumnya pada akhir masa sewa penyewa diberikan opsi untuk memperbarui akad sewa atau membeli. Nah, itu namanya cara beli sewa beli. Nah, ini nggak boleh. Terus tidak terdapat persyaratan sanksi denda juga nanti dibahas. Nanti akan beliau berikan solusi untuk kredit macet dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti syarat-syarat yang sampai 8 tadi itu akan beliau rinci satu persatu. Ya, di poin-poin sampai masalah-masalahnya akan beliau rampungkan insyaallah. Baik, itu saja yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan manfaat. Kita ada waktu kurang lebih 23 menit.
Ya, silakan di antara pemirsa bisa memanfaatkan telepon langsung juga di 0812 281 85131 dan di Zoom juga siap-siap baca di WA dulu silakan. Ustadz, apa hukumnya kredit motor di dealer, Ustadz? Nah, itu tadi masalahnya ya. Kalau di dealer itu pakai leasing nggak? Kalau pakai leasing masalah. Terus ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, saya Nadia dari Sidoarjo. Hmm. Yang pertama, ada teman saya yang jual beli emas dan perak itu secara online Ustaz. Nah kemarin waktu Ustaz bahas kan itu pembayarannya harus lewat majelis langsung ya Ustaz yang nyiapin Bunyatin itu. Nah kemudian sebelumnya memang saya tidak tahu hukumnya itu Ustaz sebelum nonton ceramah Ustaz itu. Nah saya bantu dia ikut promosi gitu ya Ustaz. Gimana Ustaz? Apakah saya ikut berdosa gitu Ustaz? Sekarang beritahu dia jual belinya masalah, terus jenengan tidak boleh lagi bantu, ya pokoknya sampai dapat kejelasan dia. Kalau dia belum jelas, bisa dengar ceramah ini karena disyaratkan untuk ya dan biadin. Online nggak bisa. Apalagi barang itu nggak bisa dipegang pertama, terus barang nggak jelas, kita cuma nanam saldo saja dan saldonya tidak diwujudkan dalam bentuk barang emasnya tadi. Nah itu nggak boleh. Gitu ya Ustaz. Iya, bisa sampaikan ceramah saya saja ini biar nanti dia paham ya. Iya. Kemudian bertanya lagi ya Ustaz. Ya silakan. Gimana Ustaz cara tobat dari harta riba? Ini kan orang tua saya ini rumah yang saya tempati ini masih nyicil gitu loh Ustaz di bank. Nah, sedangkan kondisinya memang orang tua saya belum bisa melunasi cepat mungkin gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz solusinya? Terus yang terakhir, ini saudara saya itu ada yang kredit emas gitu Ustaz. Jadi misalnya ada orang yang minta untuk dibelikan emas, kemudian saudara saya ini membelikan, tapi harganya lebih tinggi dari kalau kita beli di toko emas gitu Ustaz. Apakah itu termasuk riba bai juga ya Ustaz? Terima kasih, jazakallah khair Ustaz. Sebentar, rinci satu dulu, jangan tanya dua-dua, saya harus bahas satu-satu. Coba yang kedua dulu tadi. Iya. Yang kedua tadi dia jual beli emas ya. Iya. Nah terus. Nah terus ini kalau misalnya ada pembeli yang minta ke saudara saya ini, Bu, tolong saya pengen beli emas nih, tolong belikan saya. Nah berarti dia beli ya, terus dia beli, pegang. Dia beli, habis itu harga emasnya itu di atas kalau kita beli emas di Iya nggak apa-apa, berarti dia cari untung situ nggak masalah. Terus nanti dibayar sama yang beli tadi bagaimana? Maksudnya bagaimana Ustaz? Dia yang beli itu bayarnya bagaimana? Kredit Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh ya Ustaz ya? Harus cash. Iya. Dia beli tadi sudah betul dari toko gitu. Terus dia naikkan nggak masalah. Ya, namun kalau dia kasihkan dalam bentuk kredit, nah tidak tunai berarti. Padahal dalam jual beli emas, uang ditukar dengan emas harus ya dan biadin. Iya Ustaz. Ya. Terus yang pertama tadi? Iya. Yang pertama? Soal pertama? Yang pertama itu ini Ustaz, gimana caranya tobat dari harta riba nyicil rumah kredit rumah? Solusinya itu ini mikir sendiri kalau solusinya ya. Soalnya kan belum bisa melunasi rumah secara cepat gitu loh. Kalau lebih cepat dilunasi kan lebih baik. Nah, tinggal memikirkan gimana cara cepat saya lunasi rumah gitu. Misalnya belum bisa Ustaz, gimana Ustaz ya? Kalau belum bisa? Ya, sudah kalau gitu nyicil pelan-pelan sambil taubat dan besok-besok nggak usah diulangi lagi. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah lunas, apakah perlu dibersihkan Ustaz? Enggak, karena kamu sebenarnya dalam pihak yang merugi. Jadi itu jadi milikmu gitu. Itu dari pihak yang merugi. Karena kamu disuruh bayar lebih. Ya, kamu terjerumus sebenarnya. Namun bukan berarti legal. Kamu besok-besok nggak apa-apa lah saya terjerumus lagi. Oh jangan. Iya. Gitu ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Baik, WA lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Telepon langsung apa Zoom?
Iya, boleh dari Zoom, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget ya. Baik. Ya, saya Agung dari Melbourne, Ustaz. Iya. Mohon izin bertanya. Iya. Alhamdulillah. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, kami berniat membantu saudara di Indonesia membeli rumah. Rumah tersebut kami beli cash dari penjual, kemudian kami atasnamakan ke saudara di Indonesia, sudah atas nama beliau. Kami perjanjiannya dengan beliau membayar kembali harga rumah tersebut dengan emas dan berkala sesuai kemampuan saudara tersebut. Apakah itu boleh, Ustaz? Kenapa bayar dengan emas? Kenapa bayar dengan emas, Pak? Utang uang kan, terus bayarnya dengan emas, kenapa? Oke. Nggak, saya tanya nih, Pak. Iya. Saya belum putuskan. Karena nanti biar untuk jaga kestabilan uang gitu ya. Gitu. Halo? Iya, saya mau ini. Jadi waktu dengan saudara tersebut, kita sepakati bahwa misalnya harga rumah 500 juta. Yeah. Berarti pada 500 juta waktu hari akadnya itu harga emas per gram misalkan saja 500.000 per gram. Berarti mungkin 1.000 gram emas yang kami hutang atau diutangkan dengan beliau gitu. Ya, Dan terus untuk pengembaliannya tidak ada jangka waktu sesuai dengan kemampuan pengutang. Cuman misalnya 1.000 gram. Jadi yang diutangkan dalam hal ini kami sepakat adalah emas, bukan uang gini ya, Ustaz. Mohon maaf. nah, ini masalahnya itu kalau kita bayar uang dengan uang kan jelas ya, 500 juta kembali 500 juta. Terus tadi ini bayarnya uang dibayar dengan emas, tapi pakai harga emas saat itu kan? Saat akad. Nah, emas ini dibawa, taruhlah tahun ini dibawa, tentu harga per gram emasnya, taruh tadi 1.000 gram ya. Ya, taruhlah itu 1.000 gram. Nah, itu kan nanti akan naik. Taruhlah saya sekarang taruh harga emas itu yang sebelumnya 500.000, sekarang itu jadi 1 juta. Ya, 1 juta. Nah, ini akan jauh 2 kali lipat dari 500 juta tadi. Boleh Bapak suruh bayar dengan pakai standar emas, namun ya menggunakan standar harga waktu pelunasan. Jadi gini, tadi kan 500 juta. Ya. 500 juta ini bayarnya pakai standar pelunasan. Sekarang harga emas berapa? Jadi bukan bayarnya itu 500 juta dengan harga emas di tahun transaksi. Itu jadi riba. Namun 500 juta saat lunasi saat ini. Jadi kalau 500 juta saat ini berarti dia dapat akhirnya 500 gram emas, karena emas sekarang 1 juta. Ya sudah, resiko Bapak dibayar dengan cuma 500 gram emas. Gitu, paham ya? Tapi dicicil boleh, Ustaz, oleh pengutangnya itu. Iya, tapi tadi resikonya tadi Pak, Bapak nuntut untuk dihargain emas, tapi kan hakikatnya kan itu 500 juta. Siap. Ya, berarti harus bawa 500 juta ini ke harga emas saat ini. Jangan pakai harga emas dulu yang di taruhlah 10 tahun yang lalu gitu ya. Terus yang sekarang ini pakai standar emas itu enggak. Ini pengelabuan riba jadinya. Mudah-mudahan paham. Cukup Pak? Satu lagi. Ya, silakan. Pembelian emas tadi Ustaz sampaikan dengan uang, tidak dengan kredit. Iya. Misalnya kita membeli emas secara online. Emas secara online. Terus? Ya, maksudnya membeli di penjual online, bukan di toko emas atau di counter Antam gitu. Jadi misalnya kita dengan ada online, kita beli, kita transferkan uangnya misalnya 10 juta,
harga emas misalnya per gram 100.000, berarti kita dapat 10 gram. Mungkin 3 hari kemudian mereka kirim pakai Gojek ke rumah, dapat 10 gram tersebut. Apakah itu boleh? Saya bacakan saja langsung fatwanya dari Syekh Shalal Munajjid. Ini jual beli emas via online. Beliau katakan, wa ana azunnu anna syira'a dzahab ibaral internet la yasulu yadan biyadin li annaka tursil lahum al-qima summa yursiluna laka dzahab ba'da muddah fa idza kana al-amru kadzalik fal bai'u bi hadhihi tariqah muharramun. Beliau katakan di fatwa Al-Islam Soal wal Jawab di nomor 34325. Aku merasa pembelian emas melalui internet, ya aku nilai pembelian emas lewat internet itu tidak terpenuhi syarat yadan biyadin. Karena jual beli emas kan harus yadan biyadin, ya tunai ya. Ya karena setelah emas tersebut dibeli dengan mentransfer sejumlah uang, lalu emas tersebut dikirim setelah beberapa waktu tadi seperti Bapak ceritakan. Maka jika demikian beli emas ini jadi tidak tunai kan, jadi dihukumi haram. Ada juga fatwa di Islam Web juga sama. Ya, ada jual beli internet kecuali emas dan perak. Fala yajuzu laka syira'uhuma ibaral internet. Tidak boleh jual beli emas perak lewat internet. Li'annahuma la yusalliman. Karena keduanya itu tidak bisa diserah terimakan langsung lil mushtari kepada pembeli illa ba'da muddah, kecuali setelah beberapa waktu. Wa minal ma'ruf anna dzahab wal fiddah la yajuzu syira'uhuma bil umalat al-muta'amil biha al-yawm illa biyadan biyadin. Ya, padahal kita tahu kalau jual beli emas perak itu harus dengan yadan biyadin tunai. Wabitali fahadha ta'amul allazi yatadamman ta'khiru qabda zahab an majlis ta'akud la yajuz. Oleh karena itu, ya transaksi tadi yang mengakhirkan penyerahan emas dari majelis akad. Majelis akad itu maksudnya tadi yang Bapak transaksi langsung. Maka seperti itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari Zoom sekalian. Satu lagi Zoom, baru saya terima telepon langsung. Ya Ustaz, selanjutnya dari chat. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau beli barang yang tidak pokok secara kredit tidak disarankan. Iya. Terus kalau kita sebagai pedagang yang mengkreditkan barang-barang tidak pokok, bagaimana sikap kita karena kita tidak tahu apakah pembeli bisa mengangsur? Ini tadi urusan si yang mau berutang ya, Ustaz Ridwan sarankan kayak gitu. Jadi bedakan antara posisi orang yang mau berutang, saya mau berutang gitu, dengan posisi yang mau beri. Itu berbeda. Posisi orang yang mau berutang dia timbang-timbang, sedangkan posisi orang yang nanti memberikan pinjaman dia itu harus sabar ketika melayani orang yang utangnya tidak dilunasi. Kondisinya berbeda. Jadi sikap antara kreditur dan debitur itu beda. Yang memberikan pinjaman ya yang bersama, yang memberikan kredit berarti kan kreditur. Yang memberikan pinjaman posisi dia adalah dia terima, tetapi ya dia harus banyak sabar karena dia tidak boleh kasih denda, dia ya harus terima keadaan, oh ini kok nggak bisa bayar, ini orang susah, ini saya harus sabar untuk layani dia. Posisi dia di situ. Namun kalau dia jadi yang debitur yang mau minjam, dia lihat dua kondisi tadi ya, ini kamu pinjam sangat butuh nggak? Terus yang kedua, mampu nggak lunasi? Nah, itu kondisi ada antara debitur dengan kreditur, posisikan berbeda. Jangan tercampur. Ya. Jadi kalau yang mau kasih, misalnya ini dia mau beli apa ya? HP misalnya. HP kan nggak terlalu urgent ya kalau beli kredit misalnya. Ya asalnya boleh, tetap boleh. Seperti tadi juga Ustaz Irwandi bahas tentang motor gitu. Padahal untuk beli itu kan kalau lihat dari kemampuan sebenarnya dia tidak usah beli kredit, dia pasti bisa beli motor yang second gitu kan. Tapi dari sisi penjual ya dia boleh saja jual secara kredit karena ini transaksi yang boleh tadi itu cuma sekadar saran, lihat kondisi kita itu butuh atau tidak gitu ya. Kemudian mampu nggak kita lunasi. Bagi yang jual sah-sah saja dia jual boleh. Ya. Seperti pembahasan itu yang dimaksudkan jual beli kredit boleh. Kalau ada yang melarang ini dalil tidak kuat gitu. Namun tentu punya syurut, punya syarat-syarat gitu. Baik, ada lagi satu lagi lewat chat sebelum saya beralih. Iya,
Dulu Ana pernah beli HP secara kredit Nah. karena saat itu orang tua Ana belum punya uang. Terus? Jika bayarnya cash, apakah kondisi tersebut masih dibolehkan atau tidak? Mohon nasihatnya Ustadz. Ada 2 Ustadz lainnya. Lalu bagaimana Nah, sebentar. hukumnya Yang kebanyakan- tadi tunggu sebentar, satu-satu saya nanti suruh ulang lagi sama. Tadi asalnya ya dia lunasi tadi ya. Kalau dia dengan penjual langsung kreditnya ya nggak masalah. Tapi tadi ya tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dia gitu. Dia mau beli cash atau kredit, dua-duanya boleh seperti itu. Namun selalu disarankan ya cash itu apalagi zaman ini lebih aman. Biar nggak dikejar-kejar debit kolektor, biar nggak pusing mikir utang. Sekarang punya prinsip kayak gitu tuh lebih aman. Ada uang terus saya beli lebih aman. Nah gitu. Terus kedua, Yang kedua, bagaimana hukumnya kebanyakan orang yang membeli barang-barang rumah tangga secara kredit hanya sebatas nafsu untuk membeli, bukan Nah, suatu itulah. kebutuhan yang mendesak. itulah yang tadi kata Umar tadi, orang yang mengawali utang itu ya, yang mengawali utang itu awalnya dia itu gelisah, ujung-ujungnya itu binasa. Ya, maka timbang baik di situ. Ini dia ingin menyusahkan diri sendiri lah. Asalnya dia masih bisa mampu beli tunai. Orang terlalu mudah-mudahan untuk ya sudah utang aja lah. Uang kan masih bisa diputar untuk yang lainnya. Padahal dari sisi dia itu dapat barang-barang tadi. Kan kalau beli tunai lebih murah. Terus keadaan dia nggak usah banyak mikir juga. Ya, setelah itu nggak banyak pusing mikir utang tadi. Wallahu a'lam. Baik, baca WA. Sambil nunggu telepon langsung. Ya, telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Yunus Ustaz di Samarinda ini. Samarinda. Samarinda itu mana? Kalimantan Timur ya? Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. Iya, silakan Pak. Mau tanya ini Ustaz, Iya. saya ini kan menjualkan barang orang Ustaz. Iya. Tapi harganya ditentukan sama saya Ustaz. Sebentar, ya. Bapak tentukan ya. Iya, iya. Transaksinya Kan yang punya barang sudah ngasih harga sekian misalnya. Terserah nanti 50. Iya. Bapak jual berapa? Ya, Yang- saya jual yang- sekian kan lebih tinggi daripada harga yang dikasih. Iya, nanti lebihnya silakan Bapak ini ya. Untuk Bapak gitu. Boleh. Itu dalam riwayat Ibnu Abbas ada transaksi seperti itu dibolehkan. Terus Tapi misalnya kan saya jual barang itu dengan cara dijual sama saya kredit Ustaz. orang kredit ke Bapak gitu ya. Terus Tapi bilang yang punya barang itu risikonya saya yang nanggung Ustaz. Misalnya ada orang udah bayar gitu, nah saya nutupin harganya gitu. Jadi ketika ada yang nanti misalnya macet, Ya macet udah bayar kreditnya misalnya, saya yang tanggung. Bapak yang tanggung. Nggih. Ya, terus Nanya itu aja Ustaz, apa hukumnya itu Ustaz? Boleh nggak Ustaz? jenengan mampu nggak kalau misalnya kalau itu macet? Terus Insya Allah nanggung. mampu. Mampu untuk itu? Ya, soalnya dia itu nuntut untuk dijamin berarti barangnya ya. Barangnya ini punya saya jamin, dijamin pokoknya. Tapi ada untung-untungan juga di sini. Iya. Maksudnya nanyakan itu Ustaz. Iya, ruginya di Bapak memang. Tapi si yang tapi punya barang itu Ustaz saya ambil dari dia tanpa pokoknya ambil aja, dia percaya aja gitu dah. Nggak pakai uang muka, nggak pakai apa gitu. Iya, maksudnya dia penjamin barang, tetapi gini, barang tersebut dia minta untuk dijamin, terus minta ambil untung. Iya kan? Dijamin artinya barang harus balik gitu ya, gampangannya saya pahamkan ya. Barang harus balik dan harus dapat untung. Dari sisi yang punya barang ini pokoknya saya nggak mau rugi. Gitu kan? Yang punya barang ini dia nggak mau rugi. Dan Bapak pokoknya harus balikan. Saya cuma merasa kalau si yang punya barang itu ke Bapak, ya karena Bapak transaksinya kayak gini sih. Jadi
Bapak bukan transaksinya cash langsung gitu. Sehingga kondisinya dia itu nuntut saya pinjamkan barang ke kamu, tapi nanti kalau ada untung nanti ya kamu ambil, saya minta untuk seharga gini untuk saya. Ya kalau dari sisi itu sih nggak masalah. Dari sisi itu saya belum dapat masalah ini. Jadi barang langsung Bapak miliki, maaf, dia nanti barang itu dia dapat kembali uangnya gitu ya. Karena sisanya Bapak nanti mau untuk berapapun silakan. Yang penting Bapak nanggung resiko. Ya sudah, berarti resikonya itu pada Bapak. Iya. Yang penting tidak ada denda saja. Gitu. Yang penting ketika kreditkan tadi Bapak tidak boleh kasih denda kepada yang berutang. Ya enggak ada Ustaz, enggak ada. Iya. Sementara saya jawab kayak gitu dulu. Kalau saya temukan masalah baru saya beritahu lagi. Iya Ustaz. Iya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Selamat tergantung. Lewat WA dulu, baru Zoom lagi. Saya mau tanya Ustadz, A jual rumah ke B dengan akad pribadi tanpa bank Iya. dan tanpa bunga sampai lunas dengan sistem cicil. Iya. Di tengah cicilan si B mau over kredit ke C dengan sepengetahuan si A juga. Iya. Itu hukumnya gimana Ustadz? Masih boleh. Nanti si C nanti lanjutkan, yang penting tidak ada lanjutkan riba di situ. Baik, terus Sementara belum Ustadz. Ada Zoom lagi, silakan. Ya Ustaz, silakan Ibu Nabila Rahmadani. Open mic-nya. Ibu Nabila. Kalau tidak ada lanjut ke, oh ya ada. Silakan. Oh, sudah telepon langsung tadi ya. Terus ya. Mungkin lewat chat silakan. Silakan Ibu Ti. Ya, Bu Ti silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana pernah mendengar kalau tidak boleh menggabungkan akad hutang dengan jual beli Ustaz. Iya, salaf bawa baik. Ya, terus? Jadi di kota Ana ini kan ada buka jasa ojek online begitu Ustaz. Jadi bisa suruh mereka pergi beli makanan ke pasar begitu Ustaz. Jadi misalnya kalau mereka pergi beli makanan itu kan pakai uangnya mereka dulu kan Ustaz. Terus kita bayar uang jasa ojeknya begitu Ustaz. Itu apakah diperbolehkan Ustaz? Nah, ini sudah pernah disinggung Ustaz Irwandi. Itu di masalah GoFood ya. Beliau kesimpulannya di sini memang akadnya masalah, tetapi karena ada hajat orang untuk itu, apalagi untuk ibu-ibu di rumah, maka karena adanya hajatnya dibolehkan. Hajat dia Gojek pergi sana ambil terus pakai uangnya terus nanti bawa lagi, ya, secara hukum boleh. Tetapi nanti masalahnya pas pembayaran saja. Pembayarannya itu pakai dompet virtual yang nanti tidak boleh dimanfaatkan ketika masa diskon atau promo. Oh iya, tidak Ustaz, ini nggak pakai aplikasi. Nah, kalau pakai cash langsung nggak masalah. Iya, jadi kayak usaha orang gitu Ustaz sendiri. Iya, nggak masalah Bu, nggak masalah. Iya. Ustaz, apa satu lagi Ustaz? Iya. Jadi Ana menabung di salah satu bank syariah kurang lebih 2 tahun lalu Ustaz. Terus Ana baru tahu tentang bagi hasilnya, itu bagaimana Ustaz? Apakah Ana harus menutup buku tabungan atau bagaimana? Ya, kalau terpaksa simpan uang di situ seperti kita bahas kemarin hukum menabung di bank. Kalau terpaksa di situ maka bunganya atau bagi hasilnya tidak dimanfaatkan saja, disalurkan untuk kepentingan sosial. Uangnya tetap nggak ada di situ, nggak masalah. Oh, nah Ustaz. Ustaz, terus kalau misalnya menabung tapi nggak ada tambahan, tapi kalau pakai ATM itu kan ada potongan administrasi per bulan Ustaz, itu dibolehkan ya Ustaz? Tapi nggak ada tambahan bagi hasil begitu Ustaz? Tidak ada tambahan? Bagi hasil, tapi kalau pakai ATM begitu Ustaz ada potongan administrasi tiap bulan. Administrasi risiko memakai jasa mereka, jadi kita bayar jasanya. Boleh. Oh, Masya Allah Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita masih ada sesi besok itu, besok cuma tanya jawab ya. Jadi yang belum sempat atau mungkin tidak materinya tidak berkaitan mau tanya besok bebas. Tapi saya konsen nanti akan saya jelaskan dulu jual beli online yang ini sering jadi pertanyaan tentang reseller dropshipper. Saya ulang lagi, saya pertegas lagi, terus setelah itu saya buka tanya jawab bebas, silakan untuk bertanya.
Ya, monggo dari Zoom lagi. Ya Ustaz. Dari chat, Assalamualaikum, apakah menggunakan kartu kredit dari bank syariah dan selalu dibayar sebelum jatuh tempo termasuk riba? Nah, nanti kartu kredit akan kita lihat bahasannya. Yang jelas kalau kondisi terpaksa saja ya bisa pakai dari layanan syariah tadi boleh, dan bayarnya on time, tidak boleh telat. Baik, ada lagi? Masih dari chat. Bagaimana jika ada teman yang mau pinjam uang, tapi saya beri pinjaman berupa emas? Apakah ini termasuk riba? Nah, tadi sama seperti pertanyaan Bapak dari Melbourne yang pertama tadi ya. Jadi, saya pinjamkan uang, ya. Terus nanti saya minta bayar emas. Nah, bayar emas ini dengan nilai emas saat ini, gitu. Bukan pakai nilai emas yang dulu. Jadi gini, misalnya dia pinjam uang 1 juta. Ya, dia pinjam uang 1 juta dulu. Ini di tahun 2019. Dia pinjam uang 1 juta. Harga emas dulu 500.000. Ya, 1 juta itu 500.000. Berarti 1.500.000 berarti 2 gram. Ya. Namun saat ini, ya, emas itu 1 juta kita taruh itu cuma 1 gram. Maka resikonya dia bayar dengan emas saat ini yang 1 gram. Pakai nilai saat ini, bukan pakai nilai emas yang dulu, gitu. Nah, itu yang benar. Seperti tadi diterangkan yang pertama, yang dari Melbourne ditanya itu. Ya, terus ada lagi? Silakan dari Aditya Dharma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz, saya mau nanya mengenai ini Ustaz. Kalau misalnya saya mau bantu teman gitu ya beli motor, saya belikan dulu motor, kemudian saya jual ke dia dengan kredit gitu ya Ustaz. Nah, pertanyaan saya, apakah administrasi harus saya penuhi ya? Maksudnya kayak BPKB, saya harus balik nama ke saya dulu gitu, sah bahwa itu milik saya gitu. Iya, atau baiknya. Baiknya gitu atau secara syariah memang harus seperti itu Ustaz? Baiknya kayak gitu tadi, yang tadi BPKB itu untuk jaminan aja. Jadi harus atas nama saya balik nama 2 kali gitu Ustaz. Kalau tadi saya perhatikan sih Ustadz Irwandi sini nggak sebutkan 2 kali ya. Iya, karena kalau yang itu kan memang si dealernya sudah miliki, jadi memang sudah atas nama si dealernya kan. Jadi kalau di sini jaminan ya dengan kan? cara BPKB-nya masih atas nama pemilik showroom. Ya, berarti masih atas nama pemilik antum berarti. Antum yang miliki. Berarti untuk keamanan saya baiknya saya balik nama ke saya dulu. Iya. Nanti ketika dia lunas baru boleh balik nama ke dia gitu. Betul. Oh iya. Kalau langsung ke dia, enak di dia. Kamu nggak ada jaminan. Iya kan? Iya sih, tapi ini cuma buat ngakalin supaya nggak 2 kali biaya aja sih Ustaz. Nah, ya resiko karena kamu ingin dapat untung dari markup tadi dari cash dan kredit, ya resikonya di situ. Iya. Satu lagi Ustaz, Iya. saya agak belum ngerti dengan pertanyaannya Bapak Melbourne tadi, itu menarik sekali soalnya. Karena kalau saya pikir itu kan seperti barter ya Ustaz ya, dia kan jual rumah tapi tukarnya emas gitu. Maksudnya kenapa tidak boleh ya? Kalau misalnya nih dia ubah juga misalnya akadnya, saya pakai duit saat itu 50.000 Australian dollar gitu. Berarti kan ketika dia mesti lunasin harus pakai 50.000 juga kan Ustaz, nggak mesti nunggu kurs sekarang gitu Ustaz. Jadi gini, gampangannya gini, kalau beli emas, ya dia utangkan emas, bayar dengan emas saja gitu aman. Dia kan jual rumah Ustaz. Dia jual rumah kan, tapi kan dia standarkan dengan nilai emas saat itu kan. Betul. Maksudnya kalau dia standarkan saat itu pakai Australian dollar misalnya 50.000 boleh nggak Ustaz? Berarti kembalinya harus 50.000 juga. Bisa saja. Atau harusnya rupiah? Bisa saja. Jadi dia hargakan ini ya. Ini saya hargakan rumah ini sekarang pakai dolar Australia misalnya. Iya. Dengan nilai sekian. Nanti kembalikan dengan dolar Australia juga ya. Ya sudah, selesai. Dengan harga saat itu apa saat ini? Maksudnya dengan nilai yang sama harga, misalnya dulu 50.000 dolar, terus sekarang ya 50.000 dolar juga. Jadi nggak mesti ngikutin rupiahnya kan? Ya, karena tadi kan dia bilang harga 500 juta, tapi kita standarkan dengan emas. Iya.
Cuman dia sempat bilang bahwa dia jual rumahnya sih, dia beli dulu rumahnya. Iya, kenapa nggak langsung saja? Ini rumah ini saya hargakan dengan emas gitu. Kan beda. Iya. Kalau dia langsung bilang, saya deal ini dengan emas ya, ini saya jual tapi dengan emas. Tapi kan enggak tadi, 500 juta dulu, ya toh, baru nanti disandarkan emas. Taruhlah situ ada 1000 gram emas, kan jadi naik kalau sekarang itu. Iya, betul. Jadi naik sekali. Jadi kalau tergantung akad pas dia. Iya. Oh iya. Jadi kalau 500 juta ya sudah 500 juta dulu, bawa sekarang nih 500 juta. Oh, mau dibayar dengan emas yang saat ini. Ya sudah 500 juta, harga emas saat ini berapa? Kasih dia emas dalam jumlah 500 juta. Karena dealnya adalah 500 juta. Karena dealnya itu. Karena dealnya kan dia bukan dengan emas. Oke. Berarti kalau dia dealnya dolar ya sudah. Ya wes, saya setuju. Saya deal ya dolar ya. Ya, terus saya bayar nanti dengan dolar harga saat ini juga. Ya sudah, resiko. Ya, saat itu aja, Ustaz. Ji. Assalamualaikum. Baik, saya rasa cukup. Nanti pembahasannya besok bisa lanjut pagi ya. Saya nanti jelaskan sedikit. Saya nanti tidak bahas ini. Saya jelaskan jual beli online secara singkat, baru kemudian tanya jawab sampai jam 6:30 juga seperti biasa. Baik, demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita semua penuh berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan harta yang halal, dijauhkan dari harta yang haram, dan dicukupkan dengan yang halal, dan bergantung terus pada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepadanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.